Di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdiri megah sebuah gunung dengan misteri, Gunung Lawu. Gunung Lawu menyajikan keindahan alam dengan potret berbalut misteri dan aura yang sangat kuat. Gunung Lawu menjadi tempat pertapaan Raja terakhir Majapahit sekaligus tempat menghilang secara spiritual Prabu Brawijaya kelima. Gunung Lawu menjulang megah dan menjadi salah satu mahakarya alam yang memukau hati siapapun yang memandangnya. Di pendakian ini, kami akan membawamu ikut dalam perjalanan menembus kabut, menantang tanjakan, dan menemukan makna dari setiap langkah. Stay tune! Mau kemana? Opening dulu dong. Oh iya, lupa. Hey, welcome to my vlog. Gak kerasa, ini udah 2025 teman-teman. Ya, congratulations, udah 2025. Kita hari ini akan mengawali pendakian pada tahun 2025 ini dengan keceriaan, kesenangan, dan kedramaan apa ya. Hari ini tepatnya kita di bulan apa nih? Bulan Mei ya. Bulan Mei kita mau naik ke Lawu. Terus seperti janji aku, tahun 2025 ini aku akan buka giveaway buat kalian. Jadi tonton terus vlog ini, jangan pernah di skip. Kalau di skip bakalan nyesel banget karena bakalan banyak drama-drama kumbara, dan kita di sini akan camping ceria, anjay, camping ceria di Gunung Lawu via Cetha. Saksikan terus ya, jangan di skip. Welcome to pendakian 2025 yang banyak dramanya nggak tahu ya. Stay tune terus dong, jangan pernah di skip. Tapi sumpah ini tas aku berat banget, gila. Ini belum ada air. Yang paling bikin berat apa ya? Bakso kayaknya. Bakso aku pindahin ke kamu aja ya. Boleh. Iya. Ada yang mau aku gitu nggak? Aku mau digendong. Aduh, mantap nih. Oh iya, teman-teman. Jadi kita selalu ya pendakian ini kita selalu sewa homestay karena ya base camp ada. Cuman buat nyaman aja, kita kan berbanyak, takutnya di base campnya full apa gimana gitu. Kita nginep di Sekarlau. Kita mampir ke base camp dulu buat sarapan. Habis itu kita naiknya kan waktu itu kita belok, terus kita ada anak tangga yang kecil-kecil yang notabene adalah trek ini paling males sedunia karena banyak anak tangganya. Jadi gimana kabar dengkulmu? Apakah akan otek? Saksikan terus ya. Halo guys, ini kita lagi di base camp sebentar karena kita sarapan dulu sebelum kita trekking. Kita trekking kayaknya bentar lagi, jam 8-an lebih lah ya, jam 8 lebih. Terpantau Lawu sepi sih. Kita full team, tapi kurang anaf. Kita full team. Ada Icat, ada Kak Meta, ada Tiwi, si paling nangis, ada Helga, ada member baru. Itu ada Tival yang paling nyebelin. Saksikan terus ya, jangan di skip. Sebelum pendakian ini dimulai, wajib ya guys, kita berdoa biar lancar, selamat, dan cerah. Full senyum. Lalu ya cetok enak. Kita mulai pendakian dengan anak kamu, anak tangga. Tuh, baru mulai. Dengkul udah mulai berasa. Kita ini lumayan kayak
Keren banget sih. Pendakian pertama kita nggak langsung ecek-ecek, kita langsung Lawu via Ceto. Mantep gak tuh? Hahaha. Abis di hajar pakai anak tangga, akhirnya kita sampai di gerbang. Selamat datang Gunung Lawu via Ceto yang viral, katanya viral. TBL banget gak? TBL gak? TBL. Wow. Dalam vlog kali ini, aku akan ngajak kalian menjelajahi keindahan dan misteri Gunung Lawu. Mulai dari jalur pendakian, spot legendaris, hingga kehangatan warga lokal di kaki Gunung Lawu. Treknya aman, cuman masih beton, masih oke. Kita belum menemukan kesulitannya, tapi infonya sih sulit. Tapi walaupun sulit kita harus bahagia, ya kan? Ya kan teman-teman? Pokoknya kita harus happy, walaupun di depan sana kita tidak tahu treknya bagaimana. Slogan kita adalah Lawu via Ceto. Enak. Oke guys, kita udah sampai di Candi Ketek. Ada filosofinya kenapa candinya namanya Ketek. Ketek itu bahasa Jawanya kera atau lutung ya. Nah dulu itu Lawu kan terkenal sebagai tempat moksanya Prabu Brawijaya kelima. Nah kalau nggak salah, aku pernah baca Brawijaya V itu punya dua sahabat, yang satu jadi ketek, yang satu jadi burung. Tapi burung apa aku nggak tahu deh, burung jalak deh. Udah kita lanjut aja dulu yuk emang ayo mantap. Pendakian pertama 2025, gunung yang biasa aja. Mana main? Lawu via Ceto dong, enak. Ini kita ke lokasi yang lagi viral, yang ada Mbah Tit yang pakai kain-kain. Oh itu tuh, ya LMDH. Udah ada tuh. Tada. Apakah kita juga dimintain kain? Ups, tidak dong, karena udah dibubarin. Menurut sumber itu ternyata pungli teman-teman, karena tidak sedikit pun uang yang diberikan itu masuk ke organisasi LMDH. Ya nggak tahu deh, aku nggak. Tara, ini yang viral, yang harus bayar. Kita udah sampai di Patirtaan Saptoresi, Pamongsan Brawijaya. Ini adalah Sendang Pancoran 7, karena ada 7 pancoran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga lagi ini lagi viral juga pas musim penghujan. Pendaki-pendaki pada ngawur, pada cuci sepatu, cuci sepatu, cuci kaki di sini, dan bikin Sendang ini itu kotor banget, nggak sebening ini.
Jadi buat kalian ya, please banget. Aku tahu ini mode-modenya pada naik gunung, pada FOMO naik gunung. Tapi please smart, jangan buang sampah sembarangan. Lu jangan nyampah, lu jangan rusak apa yang ada di sini. Biarkan ya begini aja gitu. Ingat ya guys, jaga kelestarian alam. Kalau nggak dimulai dari kita, terus mau dimulai dari siapa lagi? Kita sewantai. Moga-moga cuaca hari ini bagus ya teman-teman. Aku butuh doa kalian. Moga-moga cuaca bagus. Karena kalau nggak bagus, ini treknya tanah lumayan juga kalau hujan. Bakalan wow. Bawa es dari bawah, terus bawa air kelapa, masukin sini. Dari awal real. Berat enakan ini tinggal beli. Ya Allah. Berat tinggal beli. Astaga. Oh ya, for more information ya, biasanya si Frasi itu nggak bakalan melehoi, ini melehoi parah. Udah awal pengen muntah ya. Awal berangkat pengen muntah, terus ada aja keluhannya, kayak udah jompo, bener-bener udah jompo deh. Kasihan banget teman aku. Nah dilipat. Nanti berhenti Pak, ini ada darahnya. Ngeri banget. Hari ini Ubur-ubur ikan lele jangan. Ubur-ubur ikan lele, jajan dulu le. udah sejam kita trekking, belum ada yang namanya pos 1. Padahal pos sampai pos 6. Gimana coba? Wow, mantap. Trek licin banget gara-gara hujan. Mantap. Aduh, gerimis. Setelah 1,5 jam kita trekking dari awal sampai dengan akhir ini, kita baru sampai di pos 1 Mbah Branti. Ya, Mbah Branti. Baru pos 1 dan gerimis, rintik-rintik. Nggak apa-apa gerimis, yang penting hatinya nggak gerimis. Iya. Oke, jadi di sini di Lawu ini memang kaya akan budayanya, ya budaya ya. Oh, biar gak hujan ya. Oh, jadi ada budaya dari guide kita biar gak hujan. Jadi berdoa. Tuh. Begitu teman-teman. Sebenarnya kalau aku boleh bicara ya, aku tuh sangat amazed banget sama budaya-budaya di tanah Pulau Jawa ya. Yang kita tuh ternyata aku kaya banget tahu. Kaya banget akan budaya yang benar-benar kayak apa ya? Tradisinya tuh kayak kental banget gitu. Banyak yang pro kontra aku naik Gunung Lawu ini, kayak kenapa sih harus Lawu? Lawu kan gini, Lawu kan gitu. Ya, sebenarnya masing-masing tempat itu mereka juga punya tradisinya, punya budayanya masing-masing gitu loh. Jadi nggak hanya di Lawu. Terus aku sangat amazed banget sama Lawu itu karena mereka itu apa ya? Karena mungkin Lawu ini terkenal sebagai pamoksan ya, tempat moksanya Prabu Brawijaya kelima. Jadi tradisinya itu sangat amat kental itu. Jadi ya stay tune terus. Oh ya, masalah treknya ya, treknya kayak merbabu via Swanting. Tapi ini parah sih, parah banget ya, parah sekali. Gak ada bonus sama sekali. Terus tadi Tifal jatuh tapi out of record lagi, asem. Terus ya nih, bagi kalian yang mau lihat trek Lawu via Ceto ya, tada, aku persembahkan kepada kalian
Lawu via Seto yang enak. Lawu via Seto enak. Celana buat pamit guys. Hujan sampai sore kan sampai mati lampu. Emberan. Aduh, ini out of the box. Jalurnya licin banget, parah. Karena mungkin kemarin hujan ya. Lihat. Banyak susu coklat. Lumayan ini susu coklat kalau kita kepleset di sini. Aduh. Ada yang lagi drama. Tuh, di belakang. Si Tiwi udah mulai drama. Jadi stay tune terus ya. Pasti akankah pendakian ini dia menangis? Akankah dia menangis? Tetap stay tune terus. Bentar ya guys. Biasa. Ada mas biasa enggak? Biasa. Ya maaf ya Pak. Anjir. Airmu. Berapa? Sedikit. Perlu dikurangin nggak bang Tif? Naik yang kiri. Udah. Mana, Man? Dah, yuk. Dikit banget, mau ngapain lo? Dia mau membantu. Ini aku yang kecil buat gue aja. Ya Allah. Barang gak ada. Gak ada sekilo ya. Mayday, kita kena hujan. Terus banget. Sampai treknya, coba lihat. Itu, trek air semuanya. Dan akhirnya jas hujanku dipakai juga. Lucu gak jas hujannya? Ya Allah. Wih, lihat ada siapa di belakang. Lihat. Wah, gila teman-teman, aku lihat itu. Dan ini treknya bener-bener kayak jalan air. Ini the best sih. Kita baru pertama kali ini 2025 kita menanjak Gunung Lawu, dikasih hujan sama Allah. Dan kita menikmati trek yang wah mantap. Dan celanaku basah padahal celana buat summit. Aduh, pusing dah gue. Lanjut terus ya. Warna-warni banget. Akhirnya kita sampai di pos 2 dengan muka yang kucel. Untuk vlog hari ini, vlog kali ini gak ada yang namanya estetik, gak ada yang namanya estetik, gak ada sama sekali. Percuma, tapi tidak apa-apa. Kita tidak boleh kalah dengan pesona Mbah Lawu. Kita yakinkan Mbah Lawu kalau kita layak untuk berada di Lawu, di puncak Hargodalem, anjay. Tuh, kalau kalian dengar kita jalan itu kecepret, fix. Ya Allah, bener-bener deh. Gak usah dipikirin kak. Orang baru naik, udah mikirin turun. Nanti aja, mikirin naik dulu. Beneran deh, gak estetik sama sekali anjay. Gak apa-apa. Tapi di sini kayak Gunung Salak tahu. Aku nemuin kayak ada poh-pohan. Kalian tau poh-pohan gak sih? Itu loh lalapannya orang Sunda.
Nih, kalau kalian tahu, ini popohan. Bener deh. Padahal enak ya popohan ya. Keren ya. Mau lihat treknya? Lihatlah treknya. Lihat treknya. Lihat treknya. Oh my god. Ini benar-benar 2 kali lipat. No. 10 kali lipat. The real Lawu. Enak matamu. Coba lihat ya. Belakang. Mantap. Kalian bisa lihat gak itu? Itu trek kita. Aduh. Gimana dong? Itu lihatlah. Aduh, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Speechless. Katanya sih lebih santai, padahal tanjakannya bikin dengkul nyari charger. Enak gak? Nih, lihat. Jadi buat kalian yang ngomong, ya lawu aja nih. Nih, lihat. Nih, nggak ada estetiknya sama sekali. Ya Allah. Padahal cita-citanya bikin vlog yang estetik, tapi ternyata aku jatuh dan tanah. Terus ya. Oke guys, aku kehabisan stamina, lapar banget. Ini udah sampai di pos 3. Tuh depan itu pos 3. Wah, gila, keren banget sih. Lawu Viaceto is very amazing Spider-Man. Akhirnya kita sampai di pos 3. Dari nafas, dari muka kalian bisa nilai sendiri gimana Lawu Viaceto ini. Kayak speechless. Lanjut ya. Aku nggak banyak ngomong karena capek banget, anjay. Faktanya sih fisik kita emang lelah, tapi suasana seperti ini yang nggak pernah tergantikan. Segala beban terasa ringan, termasuk hati kami. Jauh dari sinyal, jauh dari hiruk pikuk kota, hanya ada kami, alam, dan tawa yang tulus. Gimana kak? Aku mau jadi Di puncak ada kamar mandi. Ya kan ya? Selalu kalau naik gunung yang ditanyain adalah toilet. toiletnya di mana? Ada apa enggak? Heboh. Oke guys, berarti kita putuskan kita akan camp di sini di pos 3. Nanti kita summitnya jam 3 pagi karena pertimbangan cuaca. Ini kabut udah turun, angin udah ada. Ya udah kita di sini aja biar deket sama sumber air. Sumber air sudah dekat. Bukan begitu? Ya kan? Ya kan? Kalau pup di mana kalau pup? Kalau pup, lu pikir aja sendiri pup. Nanti dibuka kan? Oh iya dibuka. Apanya ibu? Serius? Kamar mandinya? Kamar mandinya mau dibuka ya? Ada yang percaya? Ada Nanti yang pakai topi, salahnya pakai topi. Bang Jai. Enggak, so tau lo. Hoax. Gak apa-apa, kita tim ngerusak anjay. Ya udah. Ya kan? Yang percaya sama Pepe. Udah tenda orang. Kita belajar dari ahlinya ngerusak. Bukan yang rusak, bukan ahlinya yang rusak. Apa dia? Ahlinya pupuk bukan. Sumber pupuk. Tanaman yang kalian bawa dari Solo ini. Guys, kalian tuh harus jadi orang yang Cinta lingkungan. ya, terima kasih ya. Terima kasih ya Bapak Temi dan Bapak Jai. Ini Mas Temi, ini Mas Jai yang bantuin kita selama pendakian di Lawu Viaceto. Oke, jadi kalian kalau misalnya mau dibantuin juga nih, kontak ya. Aduh, tuh. Pantun. Kalau lapar makan mie. Anjay. Kalau butuh porter, call Milo. Anjay. Oke guys, kita ganti baju dan masak time.
kita mau masak belum kelar, udah hujan gede banget. Bener-bener segede itu, bener-bener nih. Gila sih. Kita bener-bener di laut ini, kita bener-bener diuji mentalnya. Bener-bener kita tuh diuji, bener-bener kita tuh segimana sih gitu. Memang laut ini nggak bisa dianggap enteng, Beb. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk cerita kita. Next, kalau misalnya kita udah tua, gimana ya? Kita udah tua, kita bisa cerita kalau aku pernah ke Lawu, kehujanan, treknya seperti ini, seperti itu, gitu. Jadi nggak ada kata-kata menyesal untuk ke Lawu, tetap ada hikmahnya. Tetap stay tune terus ya. Jadi setiap pendakian itu pasti ada warnanya, dihadapkan dengan pilihan di mana ya dan tidak gitu. Keren sih, amazing banget pendakian 2025 ini. Makan seperti biasa, pakai sop, sosis, bakso, sambal, pakai kerupuk, mantap sekali. Jadi tetap ya, slogan kita adalah makan mie. Mana main? Apa itu Makan tuh mie? ini nasi, pakai bakso goreng, ada sosis goreng, ada sayur. Tinggal tuh. pilih tuh, lihat bawah Tuh, tinggal pilih. di gunung makan mie. Sorry. Sorry. Terus ini sayur yang kita ambil di sebelah, sayur apa? Sipan ya, sayur labu siam. Enak sekali. Rasakan teman-teman. Oke guys, lanjut bobo terus summit deh. Halo guys, welcome to my vlog. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau summit karena kita camp di pos 3. Jadi kita mau summitnya jam 3 pagi dan ini kita udah siap dan kita akan summit ke Hargo Dumilah. Sama Hargo apa Mas? Udah kan itu doang kan? Hargo Dalam, Hargo Dumilah. Oke. Nanti kan keseruan kami ya. Dadah. Hai guys, kita lagi perjalanan summit ke puncak Lawu. Jalannya ya masih terjal ya, karena ya kita dari pos 3 kan. Tapi setelahnya kan mulai mual gue. Lagi summit di Gunung Lawu ini. Treknya ya nanjak ya, karena kita kan dari pos 3. Rencana awal kan kita mau camp di pos 5 atau Kubak Menjangan, tapi karena kemarin hujan, treknya nggak kuat. Treknya benar-benar lumpur. Kita udah habis stamina-nya di situ, ya udah kita putuskan kalau misalnya kita di pos 3 dan kita akan lanjut summit jam 3 pagi. Jadi stay tune terus ya. Pendakian Lawu ini adalah pendakian yang sangat berkesan menurut aku karena banyak halang rintang yang mantap. Mbak, Aman. guys, pendakian kali ini banyak banget hal yang membuat aku refleksi diri dan sadar bahwa mendaki bukan soal siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang tetap bertahan ketika semua terasa berat. Sempat HR sih. Jadi infonya kita naik 2 punggungan. Ya notabene kalau naik punggungan ya berarti lumayan capek ya. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah seni dalam menaik gunung. Oke. Jadi kita langsung naik ke sana. Kita nunggu teman dulu di bawah karena lagi pup. Stay tune terus ya di pendakian Lawu hari ini. Pendakian Lawu terepik dalam sejarah pendakian wanita manis manja. Guys, kita udah mau sampai di pos
5 enggak ya, belum. Tapi ini kita udah selesai di Punggungan. Terus kalau kalian lihat di situ ada gunung tuh. Jadi puncak Lawu itu sebenarnya ada 3. Hargo Dumilah, Hargo Dalem, dan Hargo Tiling. Nah, untuk Hargo Tiling itu adalah puncak yang ketiga, yang ini aku baru tahu. Ternyata Lawu itu punya 3 puncak, teman-teman. Seharusnya sih habis ini kita dapat sabana sih. Seharusnya ya. Karena kontur tanahnya udah beda. Semangat ya. Semangat ya. Hai, udah terang. Lihat jalurnya ya. Lihat tuh. Menyala sekali. Lawu via Ceto enak. Lawu via Ceto enak. Lawu via Ceto enak. Jalurnya kayak setapak. Seru sih. Tapi menuju ke sininya wow. It's amazing. Amazing Spider-Man. Kalian harus coba ke Lawu. Tapi kalau aku boleh ngomong, untuk via Ceto sih tidak akan terulang lagi. Mungkin via yang lain kan ada via Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Mungkin kalian bisa coba di sana aja. Kalau via Ceto itu kalian harus ekstra fisik karena jalurnya sangat amat licin dan apa ya? Kalau hujan bener-bener kayak kemarin, kayak ya bener-bener kita kotor basah. Dimana kita jalan selangkah tapi turunnya setengah langkah, jadi kita nggak mau maju-maju dan kita kecapean, staminanya terkuras habis. Jadi gitu ya teman-teman, tetap stay tune terus. Kita udah mau sampai Sabana. Bye. Akhirnya kita sampai Sabana kecil. Indah banget, parah. Wah. Sampai Sabana kecil, Lawu, it's the best. Ini adalah keindahan Lawu. Guys, finally we arrived to Sabana kecil. Wah, keren. Kita udah sampai di pos 5 Bulak Peperangan. Jadi Bulak Peperangan ini dia ada sejarahnya, dimana Bulak Peperangan ini adalah tempat dimana perangnya Prabu Brawijaya kelima sama Adipati Cepu gitu teman-teman. Jadi ya ini Sabana luas. Nah, sebenarnya target kita ngecamp tuh di sini. Tapi karena satu lain hal yang kita harus stop di pos 3. Nah, itu yang membuat kita stop di pos 3. Lagi-lagi pendakian itu kita bicara tentang, bukan bicara tentang ego, tapi ya kita harus sama-sama harus ngukur diri
ngukur tim itu wajib, dan itu untuk keselamatan kita semuanya. Lawu is amazing. Tapi treknya nggak kuat. Guys, di pos 5 ini, di sini ada hal yang cukup unik, yaitu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini patokannya. Welcome to Jawa Timur. Jadi Gunung Lawu ini dia puncaknya ada di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Gitu teman-teman. Jadi sejauh ini adalah ini gunung yang treknya paling panjang dan paling pusiang. Lanjut terus ya. Stay tune. Ya, akhirnya kita sudah sampai di Gubakan Menjangan dengan keringat yang banjir. Aku lupa nggak bawa kacamata. Oh my god. Bersama guide handal. No, sebenarnya pengen nih di sini nih tujuan akhir di Gubakan Menjangan. Lihat deh. Ya. Sebaik-baik pendaki adalah yang tidak hanya mengumpulkan kenangan di puncak, tetapi juga mengumpulkan sampah untuk dibuang dengan benar. Dengerin. Kabutnya turun. Hai guys. Akhirnya kita sudah sampai di Gubakan Menjangan. Hai guys. Kita udah sampai di mana? Gubakan Menjangan. Laut ya toh? Enak. Trekking pole sambil digeret sakingnya capek. Ini kita trekking lebih dari 10 jam. Udah kayak di Argopuro lebih. Ya, kita udah mulai sampai di Pasar Dieng ya. Aduh, gila. Lawu ini benar-benar menguras tenaga banget, parah. Sekian lama purnama. Kita sampai di Pasar Dieng. Via Ceto. Enak banget. Enak. Ini adalah gapuranya Pasar Dieng. Ini gapura Pasar Dieng yang katanya ini adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, katanya, tapi kita menghormati saja. Sebagai kaum beragama, kita menghormati apapun kepercayaan orang masing-masing. Sedikit share Laut via Ceto. Kalian tahu lah ya gimana stamina aku ya. Kalian tahu lah, kenal ya sama aku ya.
Ini, wah, padahal aku udah gym, udah dari sebulan yang lalu. Aku fokus core, kaki, kardio, udah aku jalani semua, tapi aku masih melehoi. Berarti seenggak, wah, mantap deh pokoknya. Kalian kalau mau ke Lawu Viatoto silahkan, tapi ada tapinya, harus bener-bener ekstra. Wah, mantap. Lanjut terus ya. Akhirnya kita sampai Hargo Dalam, dimana petilasan atau yang dipercayai menjadi makom dari Prabu Brawijaya kelima. Kita coba naik bentar untuk sekedar silaturahmi dan berdoa ya. Ya. Yang kami rasakan, Gunung Lawu bukan hanya tentang ketinggian, tapi tentang keheningan yang menyembuhkan. Di antara kabut dan hamparan awan, ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan. Setelah kita tadi berdoa di Hargo Dalam, kita mampir ke warung Mbok Iem, tapi sayang banget Mbok Iem udah meninggal. Nih kucing-kucingnya Mbok Iem bagus banget. Tuh, meong-meongnya Mbok Iem. Tuh, meong-meongnya Mbok Iem. Gede banget. Ya ampun, lucu banget. Dan itu the masterpiece. Temon. Santai dulu aja. Jujur Li, ini yang pengen nangis. Semua masih pengen nangis anjay. Yang ini pengen apa? Pengen pulang. Pengen rebahan. Terima kasih. Langsung 5. Keren banget. Pro player. Ini minumnya siapa ya? Minumnya yang sebelumnya dulu. Gue nangis sumpah. Ya Allah. Di pendakian kali ini, benar-benar membuat mental breakdown parah. Yang terfikirkan olehku hanya, kawanku gimana ya? Real banget. Bukan hanya soal menaklukkan ketinggian, tapi menaklukkan diri sendiri. Rasa ingin menyerah saat hujan mengguyur, saat kaki mulai melepuh, saat nafas terasa pendek, dan semangat mulai runtuh. Di titik ini yang tersisa hanya ada syukur. Lawu bukan sekadar gunung. Ia adalah guru yang mengajarkan kami arti sabar, tangguh, dan berserah. Jam 3:30, kita summit jam 3:30 dan itu treknya astagfirullahaladzim. Aku berpikir sih kalau emang kita lanjut sampai pos 5, gue nggak ngerti lagi kita jadi apa sih. Karena gue sendiri, stamina kita langsung kayak staminaku. Kalian tahu ya staminaku gimana ya? Jujur Lawu ini banting staminaku banget kan. Wah, gila ya sih. Anjir, gue jadi nangis. Cup. Itu 0,5 ya? Iya. Anjir, gimana Sat? Biasa sih gue aja. Pas tadi summit ya. Gue bisa nggak ya? Iya. Bisa nggak ya? Tahu nggak? Gitu. Aku Ya, berdoa, sepanjang pokoknya berdoa. perjalanan aku berdoa. Tiap perjalanan aku doa mulu. Aduh nggak bisa. Otakku kayak, aduh bisa nggak ya? Udah dalam hati, ya Allah bisa ya Allah, ya Allah bisa ya Allah, gitu ya Allah nangis anjir. Setelah perdrama-dramaan yang tadi, kita melanjutkan perjalanan dari Hargo Dalam ke Hargo Dumilah. Pendakian kali ini telah mengajarkan kami makna ketekunan dalam diam dan kekuatan dalam kesederhanaan. Febri di bawah. Kita udah sampai. Gue sampai merinding. Ya Allah, aku merinding. Pendakian ini merinding banget. Akhirnya
Sudah sampai. Kita udah sampai di puncak Lawu. Pengen nangis. Astaga. Ya Allah. Itu puncaknya. Dinto. Aku pengen nangis. Aduh, akhirnya kita berhasil ya. Kita berhasil menaklukkan diri sendiri. Kita berhasil menaklukkan trek yang sangat-sangat mantap ya. Enak. Aduh, ini bukannya lebay teman-teman, tapi kalian tidak tahu perjuangan kami sampai dengan titik di sini. Ya Allah. Lawu biasa toh.